Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah saudara memikirkan apa sih artinya kebahagiaan dalam kehidupan kita? Saudara, kebahagiaan itu adalah ketika kita memiliki relasi-relasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan ketika kita memiliki relasi yang indah dengan Tuhan. Saudara, sesungguhnya itulah kebahagiaan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah saudara melihat betapa pentingnya kita ini dikenal dan kita mengenal? Saudara, berapa banyak kehidupan kita banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang kita kenal dan yang mengenal kita. Saudara, betapa celakanya seseorang yang tidak dikenal dan tidak mengenal siapapun di dalam kehidupan ini. Saudara, itu yang sering disebut sebagai seorang yang sebatang kara, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kita renungkan. Sebagai orang percaya, kita ini dikenal oleh Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Saudara, coba pikirkan seberapa besar impact-nya di dalam kehidupan kita ketika kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Saudara, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 17 yang merupakan doa Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara, mengenal akan Tuhan di dalam Yesus Kristus, saudara, itu adalah hidup yang kekal. Artinya saudara-saudara, ketika saudara percaya Tuhan Yesus, maka saudara mengenal Dia dan saudara dikenal oleh Dia. Dan itulah keselamatan dalam hidup kita. Saudara, bukan itu saja. Di dalam hidup kita, di dalam dunia ini, kita bisa mengalami suasana sorgawi karena kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengenal Yesus. Di situ kita mengenal Dia dan kita dikenal oleh Dia. Mari kita membaca firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 4. Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud adalah seorang raja yang penuh dengan karunia seni. Selain dia adalah seorang pahlawan perang, saudara-saudara. Saudara, salah satu yang ia sering kali buat itu adalah nyanyian. Dan salah satu nyanyian yang ia gubah itu ada di dalam bagian yang kita baca. Saudara, bagian firman yang kita baca ini juga tercantum di dalam Mazmur 18. Nah, saudara, apakah yang Raja Daud nyanyikan di awal daripada gubahannya? Saudara, yang dia nyanyikan, yang dia ekspresikan adalah bagaimana dia mengenal Tuhan dan dia dikenal oleh Tuhan. Dan saudara, pengenalan Daud akan Tuhan bukan kata orang. Namun kalau kita baca kisah hidupnya, karena Daud dia dekat dengan Tuhan, dia berinteraksi dengan Tuhan, dan Tuhan terlibat di dalam kehidupannya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Yang pertama, saudara, dengarlah hai Israel, Tuhan adalah Allah kita. Dan Tuhan itu Esa. Marilah kita mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Saudara, dikatakan oleh firman Tuhan, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku
dari kekerasan. Saudara, bagian ini sangat indah sekali. Saudara, bagaimana Daud memanggil Allah? Dia memanggil, "Ya Tuhan." Di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata Tuhannya seluruhnya huruf kapital atau huruf besar. Atau di dalam bahasa aslinya, saudara, itu adalah tulisan JHWH yang seringkali kita sebut sebagai Yahweh. Saudara, Yahweh adalah Allah yang menyatakan diri kepada Musa. Saudara, kita tahu pada zaman itu seluruh negara-negara politeisme. Tetapi Allah yang sejati, dia menyatakan diri kepada Musa dan dia adalah Yahweh. Saudara, Yahweh adalah Allah yang membuat perjanjian dengan umat Tuhan. Disitulah saudara, ketika Allah Yahweh menyatakan diri kepada umat Tuhan, di situ umat Tuhan boleh mengenal dia dan dikenal oleh dia. Saudara, Raja Daud, dia mengenal Allah yang dia sembah, yaitu Tuhan, Yahweh, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dan saudara, pengenalan Daud akan Tuhan, itu bukan pengenalan secara umum atau semata-mata pengakuan iman. Tetapi dia memiliki hubungan relasi pribadi dengan dia, dengan Tuhan itu sendiri. Dikatakan oleh Raja Daud, "Gunung bukit batuku, kubu pertahananku, penyelamatku, gunung batuku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku." Saudara, dari sini kita belajar. Saudara, mengenal Tuhan bukan kata orang. Tetapi mengenal Tuhan adalah urusan kita pribadi, kita mengenal dia sungguh-sungguh. Saudara, apakah saudara memiliki pengenalan akan Tuhan secara pribadi melalui firman Tuhan? Tapi bukan itu saja. Raja itu berkata, "Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan." Saudara, pengenalan kita kepada Tuhan bukan hanya sebatas logika, pikiran. Tetapi dalam pengalaman hidup kita, kita mengalami campur tangan Tuhan. Saudara, mengenal Tuhan itulah yang disenangi oleh Tuhan. Karena itu yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel. Dikatakan oleh Tuhan, "Dengarlah hai Israel, Tuhan," yaitu Yahweh, "adalah Allah kita. Dan Tuhan itu esa." Saudara, artinya apa? Saudara, artinya Tuhan ingin kita mengenal dia. Saudara, dengan kita mengenal dia, kita dikenal oleh dia. Di situ kita memiliki persekutuan dengan dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki persekutuan dengan dia, maka kita boleh mengalami betapa baik dan indahnya Tuhan kepada kita. Saudara, bukankah memiliki persekutuan dengan Tuhan itu memberitahukan kepada kita, kita memiliki jaminan akan keselamatan. Bukan tunggu nanti, tapi saat ini, ketika saudara dan saya percaya Yesus, saudara dikenal oleh dia, dan saudara mengenal dia. Saudara, engkau dan saya memiliki persekutuan dengan dia. Saudara, betapa pentingnya kita mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Karena itu terkait dengan keselamatan kita, saudara. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, berserulah kepada Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Saudara, di ayat keempat dikatakan, "Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudara yang kasih dalam Tuhan, Daud berseru kepada Tuhan. Daud memanggil nama Tuhan. Dan Tuhan itu mendengar seru doa Raja Daud. Mengapa demikian? Karena Daud dikenal oleh Tuhan dan Daud mengenal Tuhan. Daud sudah menjadi umat Tuhan karena dia percaya kepada Tuhan, yaitu Yehova itu sendiri. Sehingga saudara, waktu dia berseru kepada Tuhan, saudara, Tuhan dekat dengan dia. Dan dikatakan oleh Alkitab, "Maka aku pun selamat daripada musuhku." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai orang percaya tidak luput daripada pergumulan, tantangan, kesulitan,
mungkin juga mara bahaya. Saudara, seberapa pentingkah engkau dikenal dan mengenal Tuhan? Saudara, sangat penting. Jikalau engkau dan saya belum mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus, saudara, engkau tidak bisa berseru kepadanya. Tapi ketika engkau mengenal Tuhan, maka engkau bisa berseru kepadanya. Dan Dia Tuhan yang dekat dan mendengar seru doa kita. Saudara, jikalau engkau belum mengenal Yesus dalam hidupmu, buka hatimu, mari terima Dia. Dan Dia adalah Immanuel, yaitu Allah menyertai kita di dalam Kristus. Artinya apa, saudara? Di dalam setiap kejadian hidupmu, di dalam setiap peristiwa hidupmu, dalam setiap pergumulan hidupmu, Dia ada bersama-sama dengan engkau. Dia tidak jauh di sana. Dan engkau berseru kepadanya. Dan Dia akan bertindak dalam hidupmu. Saudara, belajarlah untuk berseru kepada Tuhan yang kita kenal. Karena Dia dekat dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami, sehingga kami boleh belajar mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Sehingga ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang dikenal oleh Tuhan. Sehingga kami memiliki persekutuan dengan Engkau. Bahkan ya Tuhan, di dalam segala hal, di dalam segala waktu, kami boleh berseru kepada Engkau, karena Engkau Allah yang menyertai kami, Immanuel, yaitu Yesus Kristus bersama-sama kami. Sehingga ketika kami berseru, ya Tuhan, Engkau Allah yang mendengar dan bertindak dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, apapun yang kami alami, kami belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.